Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membeli valuata asing. Yang pertama, kalian datang ke Money Changer, lalu kalian cek di eh, tabel penukaran uang pada hari tersebut. Siapkan dokumen dan bilang kepada mas mbaknya kalau kita mau menukarkan uang asing. Dokumen yang dipersiapkan adalah KTP untuk mencatat data kalian. Untuk pembeliannya cukup simpel, kalian bilang saja mau membeli valuata asing sebanyak beberapa lembar yang kalian inginkan. Kemudian kalian mengisi data diri, memberikan KTP, kemudian kalian duduk sehingga dipanggil kembali untuk dibeli uang valuata asingnya. Dalam pembelian jangan lupa dicek apakah mengalami kerusakan pada falas tersebut atau ada kecacatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah bagaimana cara menyimpan falas tersebut supaya ketika ditukarkan itu kita tidak ditolak oleh pihak money changer. Karena kalau ada kerusakan atau sobek, itu kita akan ditolak oleh pihak money changer ketika kita akan menukarkan falasnya. Untuk menyimpan uang tersebut bisa disimpan di dalam dompet ataupun di dalam rekening falas kalian. Jadi untuk cara menyimpannya tuh biasa saja seperti umumnya kita menyimpan uang rupiah, namun harus tetap menjaga keamanan dan kenyamanan terhadap uang tersebut seperti tidak melakukan pengerusakan atau kerusakan. Karena kalau kita melakukan perusakan atau kerusakan secara sengaja, kita akan dihukum secara undang-undang. Sehingga uang tersebut dapat kita simpan dan ketika hendak kita tukarkan di masa yang akan datang, ketika mungkin nilai tersebut menguntungkan untuk kita, money changer tersebut bisa ditukarkan tanpa ditolak oleh pihak manajer itu. Nah, setelah tadi kita membahas tentang bagaimana cara membelinya, bagaimana cara menyimpannya, sekarang kita akan membahas arus grafik fluktuasinya. Di sini saya mengambil data dari website bankindonesia.co.id, terutama dalam periode yang saya beli yaitu mulai dari 29 April hingga ketika saya jual lagi yaitu pada 10 Juni. Pada tanggal 29 April 2024 saya membeli ringgit Malaysia dengan menggunakan uang rupiah dengan harga 3.400 dalam satu ringgitnya. Seiring berjalannya waktu, falas tersebut mengalami kenaikan maupun penurunan dalam grafiknya. Pada periode 26 April hingga 5 Mei, kurs tersebut masih stabil, terutama di faktor akibat dari kondisi ekonomi domestik Malaysia yang kuat, serta tidak adanya kejadian signifikan yang terjadi di pasar global yang dapat memengaruhi sentimen pasar tersebut. Kemudian di tanggal 6 Mei hingga 15 Mei atau periode tersebut, kurs Malaysia mengalami penurunan. Penurunan tersebut diakibatkan oleh berita global seperti adanya perdagangan internasional dan kebijakan moneter dari bank sentral negara-negara besar. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran di pasar global. Nah, itu menjadikan penurunan awalnya. Namun tidak di situ saja. Pada periode 16 Mei sampai dengan 25 Mei, kurs Malaysia tersebut mengalami penurunan yang sangat tajam. Faktor tersebut diakibatkan oleh ketidakpastian politik di beberapa negara besar, seperti terjadinya mungkin pada saat itu ada perang Rafah hingga ada perang negara seperti di Timur Tengah, sehingga hal tersebut memperburuk sentimen pasar dan menyebabkan investor lebih berhati-hati dalam melakukan eksposur ke negara-negara lain. Namun pada tanggal 26 Mei hingga 4 Juni, setelah mengalami penurunan tajam pada periode sebelumnya, kurs Malaysia kembali mulai terstabilkan. Hal tersebut dikarenakan dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Malaysia, yaitu dengan mendukung perekonomian termasuk stimulus ekonomi dan kebijakan moneter yang akomodatif. Hal tersebut mempengaruhi untuk mengembalikan stabilitas nilai tukar uang Malaysia. Untuk yang selanjutnya yang terakhir yaitu dalam pergerakan grafik fluktuasinya pada 5 Juni hingga 10 Juni dalam periode ini sebelum kelompok kita memutuskan untuk menjual,
kurs Malaysia mengalami penguatan pada nilai tukarnya. Hal tersebut diakibatkan dari stabilnya ekonomi domestik, yaitu dapat memberikan dominan kurs bagi Malaysia untuk kembali menguat, sehingga investor kembali percaya pada prospek ekonomi Malaysia untuk kembali berinvestasi. Untuk data-datanya nanti akan saya lampirkan berupa screenshot di dalam video ini, yaitu data-data dari Bank Indonesia.go.id. Di sini tuh pergerakannya lengkap, mulai dari kurs jual dan kurs belinya dari periode saya beli 29 April hingga 10 Juni. Jadi begitu untuk arus pergerakan fluktuasinya pada kurs Malaysia atau nilai tukar rupiah terhadap ringgit. Oke guys, selanjutnya kita akan melakukan penjualan valuta mata asing. Nah, sebelum kita melakukan transaksi, kita terlebih dahulu mengambil nomor antrian dan menunggu untuk nama kita dipanggil. Nah, setelah nama kita dipanggil, kita bilang kepada mbaknya kalau ingin menjual valuta mata asing. Kemudian mbaknya akan menghitung dan mengecek apakah ada kerusakan atau tidak. Nah, dalam menentukan waktu yang tepat untuk menjual falas, khususnya ringgit Malaysia, sangat bergantung pada pemantauan fluktuasi kurs dan analisis tren pasar. Dalam periode yang dibahas, menjual ringgit Malaysia pada awal Juni 2024 akan memberikan keuntungan lebih tinggi dibandingkan jika dijual pada pertengahan Mei, mengingat kurs yang menguat kembali. Nah guys, dari 20 falas yang kita jual, ternyata terdapat satu falas yang ditolak oleh mbaknya dengan alasan falas tersebut rusak atau mengalami kesobekan. Nah, di sini juga mbaknya menjelaskan bahwa ketika menjual falas, per satu falasnya itu dipotong Rp500. Jadi yang awalnya kita beli dengan harga 3.500, kita hanya menjual dengan harga 3.000. Di sini kita juga disuruh menyiapkan KTP sebagai data diri kita. Nah guys, buat kalian yang ingin membeli falas, usahakan untuk mengeceknya terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya, selama periode 26 April hingga 10 Juni, kurs ringgit Malaysia mengalami beberapa fluktuasi. Di awal periode, kurs Malaysia relatif stabil dengan sedikit kenaikan karena faktor ekonomi domestik yang Malaysia yang kuat. Namun memasuki pertengahan bulan Mei 2024, kurs Malaysia mengalami penurunan akibat berita global yang mempengaruhi sentimen pasar, seperti ketegangan perdagangan internasional yang terjadi di saat ini, ada antara perang dagang antara negara Cina hingga negara Amerika, dan ketegangan di negara-negara Jazirah Arab atau peperangan di negara Jazirah Arab, terutama dalam hal minyak bumi. Lalu yang selanjutnya, ada perubahan kebijakan moneter dari bank sentral negara-negara besar, sehingga hal tersebut mempengaruhi dan membuat nilai tukar kurs Malaysia terhadap di pasar global menurun. Lalu pada awal Juni, kurs kembali menguat setelah adanya rilis ekonomi positif dari negara Malaysia yang menunjukkan peningkatan ekspor dan stabilitas ekonomi, sehingga hal tersebut mempengaruhi kepercayaan investor kepada pemerintah Malaysia, sehingga dapat memperkuat atau menstabilkan nilai tukar. Hal tersebut juga membawa dampak positif untuk warga Malaysia, terutama dalam hal perdagangan ataupun dalam hal nilai jual komoditas ataupun bahan pangan di negara Malaysia. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita membahas berbagai hal yang banyak tadi, seperti proses membeli, cara menyimpan, melakukan analisis fluktuasi melalui website bi.go.id, kemudian mengambil keputusan penjualan. Di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwa kesimpulan dari tersebut kami menganalisa bahwa proses pembelian, penyimpanan, dan penjualan ringgit Malaysia dan cermat dapat mempengaruhi nilai tukar dan pemilihan waktu yang tepat untuk menjual falas. Hal tersebut sangat krusial dalam memaksimalkan keuntungan. Seperti dalam periode 26 April 2024 hingga 10 Juni 2024, penjualan ringgit Malaysia pada awal Juni terbukti memberikan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, hal tersebut diakibatkan kita harus memahami dinamika pasar dan tetap update dengan informasi ekonomi terbaru. Hal tersebut adalah kunci dalam perdagangan valuta asing.